Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan tentunya pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Live Update Cetak edisi Senin 4 Desember 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru yang telah disajikan oleh Tribun Timur dalam harian cetak atau koran pada edisi hari ini Senin 4 Desember 2023. Dan tentunya Tribuners, siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan informasi yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners terdiri dari 3 topik pertama, yakni topik utama di halaman depan Tribun Timur yang membahas tentang pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar, dan akan dilanjutkan dengan berita lokal Makassar dan juga tentunya berita dari mata lokal memilih di berita ketiga nantinya. Dan untuk informasi pertama datang dari duel 2 tim penuh optimisme. Persib Bandung melawan PSM Makassar yang dimana terdiri dari 2 subjudul, yakni PSM Makassar ingin mempertahankan rekor menang atas Persib Bandung dan Bojan Hodak yang memotivasi anak asuhnya untuk melanjutkan tren menang berturut-turut. Dan dari Makassar, Tribun Timur, tentunya duel tim klasik Persib Bandung versus PSM Makassar akan tersaji di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 pada hari Senin 4 Desember 2023 pada malam nanti. PSM Makassar datang dengan misi mempertahankan rekor menang atas Maung Bandung. Sementara Persib Bandung bertekad balas dendam atas kekalahan menyakitkan di putaran pertama lalu di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Dan Tribuners, untuk informasi dan berita selengkapnya dapat Anda saksikan dalam tayangan video berikut ini. Rex. Halo Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di edisi Tribun Timur Cetak edisi Senin 4 Desember 2023. Besok hari ini Tribun Timur Cetak akan turun dengan berita PSM Makassar. Jadi ini adalah big match, bisa dikata super big match ya, pertemuan antara 2 tim perserikatan, PSM Makassar versus Persib Bandung versus PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2023-2024. PSM Makassar datang ke Persib Bandung dengan status sebagai juara bertahan dan menorehkan 3 kemenangan beruntun terhadap Persib Bandung di 3 laga yang mereka lakoni. Terakhir PSM Makassar menang 4-2 atas Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie di putaran pertama lalu. Nah, sekarang PSM Makassar datang lagi ke markas Persib Bandung dengan harapan bisa meraih 3 poin penuh. Ya, harapan ini wajar ya, karena PSM Makassar sekarang memiliki 2 striker asing yang sangat berbahaya, yaitu Victor Mansaray yang baru direkrut dari Vietnam, Liga Vietnam, dan Adilson da Silva, pemain asal Portugal. Sejauh ini Victor Mansaray mencetak 3 gol dalam 3 laga yang dilakoninya, sementara Adilson da Silva mencetak 4 gol berseragam PSM Makassar sampai dari putaran pertama sampai putaran kedua ini. Ya, sementara di kubu Persib Bandung yang sejak ditangani oleh Bojan Hodak, tim ini jadi semakin mengerikan. Ya, mereka tidak pernah kalah di 13 pertandingan terakhir. Mereka sekarang juga lagi mengincar puncak klasmen dan berharap Borneo FC tergelincir, dan kalau mereka bisa mengalahkan PSM Makassar, mereka bisa mendekati Borneo FC yang di puncak klasmen. Banyak orang yang
berasumsi bahwa mungkin Persib Bandung yang akan menjadi calon juara. Tapi PSM Makassar juga meskipun sekarang ini berada di papan tengah, masih punya peluang untuk naik ke puncak ke papan atas dan bisa bersaing untuk meraih juara. Kita menunggu bagaimana hasil pertandingan hari ini yang akan dilakukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi itu mungkin jadi untuk lebih lengkapnya bagaimana ulasannya tentang pertandingan ini bisa dibaca lebih lengkap di Tribun Timur Edisi Cetak. Kemudian yang kedua, Faiz, ada berita tentang pernyataan BMKG. Ya, jadi Apa itu, Kak? BMKG itu memberikan warning kepada seluruh warga Makassar dan sekitarnya bahwa tidak lama lagi akan masuki puncak musim hujan. Jadi sekarang kita rasakan bahwa hampir setiap hari Makassar dan wilayah sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, dia berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, setiap kali puncak musim hujan tiba, bencana hidrologi pasti akan mengancam wilayah Makassar, khususnya yang berada di daerah pesisir. Nah, sekarang kita menunggu bagaimana antisipasi dari pemerintah, apakah akan terulang peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, ataukah ada yang ataukah ada antisipasi yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana alam, bencana hidrologi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari daerah seperti Antang, Urip Sumoharjo, daerah Perintis Kemerdekaan, Pangeran Petarani itu merupakan daerah langganan banjir ketika puncak musim hujan tiba. Nah, sekarang kita berharap apakah ada antisipasi dari pemerintah supaya bencana itu tidak terjadi lagi. Kemudian berita berikutnya, Faiz, tentang ini rencana kedatangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Jadi kita mendapatkan informasi dari tim kampanye daerah Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa tanggal 7 Desember nanti ini Prabowo Gibran atau salah satunya mungkin akan berada di Makassar, akan berada di Sulawesi Selatan yang dalam rangka kampanye. Jadi ada dua daerah yang akan didatangi menurut dari TKD adalah yang pertama Kabupaten Bone, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Maros. Jadi kenapa mereka pilih kedua daerah itu, karena yang pertama adalah Bone merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan, kedua setelah Makassar. Yang kedua, alasannya kedua karena di Bone itu menurut tim TKD ini karena pada pemilu 2019 lalu suara Prabowo sangat signifikan di daerah Bone. Ya. Jadi mereka berharap bisa mendulang suara lebih banyak lagi ketika nanti Prabowo atau Gibran akan kampanye di daerah itu. Kemudian yang kedua, Maros. Maros dipilih karena merupakan daerah penyangga setelah Makassar. Maros juga lebih dekat dengan Makassar dan memiliki fans Prabowo lebih banyak katanya di sana. Itu menurut alasannya. Jadi kita berharap tim TKD berharap para pendukung Prabowo akan membanjiri kampanye dialogis yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres ini. Itu saja mungkin, Faiz, kisi-kisi untuk Tribun Timur Edisi Cetak untuk edisi Senin 4 Desember 2023. Sampai ketemu lagi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selanjutnya Tribuners, di berita kedua yang akan kami sampaikan dalam sesi kali ini, yakni berita yang hadir di halaman ke-6, yakni di rubrik Makassar di Tribun Cetak edisi hari ini. Di sisi sebelah kiri, Tribuners dapat kita saksikan bersama, yakni adanya perakiraan cuaca Sulawesi Selatan 4 Desember 2023 per hari ini. Dan tentunya untuk selengkapnya dapat Anda baca hanya di edisi Cetak Tribun Timur pada hari ini. Namun selain itu saya ingin menyampaikan berita tentang masyarakat yang melakukan aksi protes mengenai banjir di kota Makassar. Di mana pada beberapa hari lalu
warga Tallo melakukan aksi blokade jalan tol. Dikutip dari Makassar Tribun, puluhan warga memblokade jalan tol menuju ke pelabuhan pada hari Minggu 3 Desember pada sore lalu. Gerombolan masyarakat yang menutup akses jalan tol tersebut beredar di media sosial. Mereka adalah warga Kecamatan Tallo yang bermukim di dekat tol, yang dimana Camat Tallo Alam Syah mengatakan blokade jalan tol merupakan aksi protes masyarakat terkait dengan dampak banjir yang ditimbulkan saat masyarakat diguyur hujan. Dalam laporannya, Alam Syah melaporkan ada dampak pembangunan jalan tol layang dengan menyempitnya drainase di samping Paceklang di Tallo. Itu diduga karena adanya pintu air di depan pintu masuk Makassar Newport atau MNP. Sehingga aliran air ketika hujan dari Jalan Tauku Umar, Jalan Buta-Buta Cakdi mengalami pelambatan dan menyebabkan genangan air yang cukup tinggi. Dan untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkap dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya, gimana Puang? Apa yang terjadi di kota Makassar ini? Kota Makassar ini hujan. Hujan terus deh. Hujan, Mati lampu tuh nih. lampu juga aduh. Untung ada mie air. Jalan mie air kah? Dalamnya air kah? Coba tidak. 3 bencana kasih. Bencana mati lampu, bencana kekeringan kemarin, dan sekarang ada bencana banjir lagi. Nah, kita masuk karena ini musim hujan. Kita turunkan laporan terkini terkait bencana. Ini bahasa kerennya ini Pan. Bencana hidrometeorologi. Jadi bencana yang disebabkan oleh adanya perubahan siklus alam. Ya. Ini sebenarnya sih masih wajar lah ya bencana-bencananya karena disebabkan oleh faktor alam. Misalnya kan kalau musim hujan, yang selama ini daerah resapan itu tiba-tiba menjadi perumahan. Iya. Nah, di mana airnya pergi? Tetap di situ. Nah, cari tempat. Cari ke tempatnya air kan. Jadi beberapa di daerah Makassar itu baru beberapa menit hujan langsung banjir karena memang ini daerah resapan. Ini juga mesti menjadi semacam autokritik ya kepada pemerintah setempat untuk benar-benar menerapkan sistem atau rencana tata ruang wilayah. Misal ya, kalau kita bangun perumahan, ini kan biasanya dulu daerah resapan. Nah, di mana sebenarnya mestinya kan dibuatkan daerah resapan baru, Iya. supaya tidak terjadi banjir. Meskipun itu cenderung lama, tapi kita bisa mengantisipasi banjir. Nah, ini kan sudah banyak sebenarnya pakar-pakar sipil, pakar fisika, dan pakar-pakar pengembangan wilayah sudah memberikan masukan. Nah, tinggal sebenarnya pemerintah menghitung bagus-bagus seperti itu. Dan ini terjadi di sekitar jalan tol yang baru, MNP, Makassar Newport. Ada jalan tol yang baru Puang ke sana. Iya. Ini sementara dikerja dan mungkin belum selesai pengerjaan datang musim hujan. Beberapa daerah drainase itu mungkin belum diperbaiki. Nah, maka airnya larilah ke rumah warga. Nah, seperti itu. Jadi memang yang begini-begini memang mesti dipikirkan bagus-bagus. Nah, efeknya ini karena terjadi banjir di daerah Tallo, di daerah apa namanya situ ya? Kecamatan Tallo ya, iya di Kecamatan Tallo di sana. Itu warganya langsung pergi tutup jalan. Ada boleh lewat, banjir ini gara-gara ini. Seperti itu. Jadi memang ini mesti dipikirkan bagus-bagus oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, ini biasanya kalau begini kan proyek pusatnya. Pemerintah pusat mesti pikirkan bagus-bagus. Kalau perlu, karena ini menyebabkan kerugian kepada masyarakat, harus ada kompensasi. Iya toh? Karena kan ini dibangun oleh pihak swasta. Jadi bagus sih tahu ada kompensasi.
Misalnya tuh rumahnya kebanjiran, barang-barangnya kena air dan rusak. Salah sih. Seperti itu. Mestinya memang dipikir tahu yang begitu-begitu. Supaya masyarakat tidak dirugikan. Seperti itu. Ini kita akan running terus karena ini adalah kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Jadi memang kita mesti berpihak juga ke situ supaya oke lah kita setuju dengan investasi dengan alur lalu lintas mungkin yang cepat ya, cepat dan tepat waktu dan lain-lain, karena memang ini salah satu efek dari perkembangan kota ya. Memang pasti akan dibikin jalur-jalur tol sama di Jakarta, tapi mesti juga dipikirkan orang masyarakat tinggal di sana ya. Nah, misalnya begitu. Kenapa misalnya tidak dibeli misalnya rumahnya belum? Nah, jangan mepet sekali dengan jalanan tuh. Nah, seperti itu. Jadi memang drainasenya dulu tahu dikerja sebelum dikerjakan yang lain. Karena kan memang musim hujan. Iya. Ini memang mesti menjadi tantangan utama untuk Kota Makassar. Lebih bagus memang dikritik memang sekarang, diperbaiki sekarang, dikritik yang membangun ya, kritik yang membangun. Pemerintah maupun pihak swasta memperbaiki kota ini sekarang. Nah, sampai nanti seperti kota-kota besar lain yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Misalnya toh, karena mungkin seperti di Jakarta pun, di Jakarta Utara kan banyak menturun tanah. Nah, sampai ini terjadi apalagi kan di daerah utara memang juga ini tanahnya kalau kita lihat kemarin beberapa laporan dari Universitas Hasanuddin itu tanahnya kan di sana bukan tanah keras, yaitu endapan dari Sungai Tallu, artinya itu tanah yang mudah bergeser. Jadi memang harus dipikirkan bagus-bagus. Nah ini kita laporkan hari ini di Tribun Timur halaman Makassar. Silakan baca dan ya. Oke Kakak Ci. Ya, gimana Puang? Apa yang terjadi di kota Makassar ini? Kota Makassar ini hujan. Hujan terus di. Hujan, Mati lampu tuh nih. lampu juga aduh. Untung ada mie air. Jalan mie air kah? Dalamnya air kah? Coba tidak ya. 3 bencana kasih. Bencana mati lampu, bencana kekeringan kemarin, dan sekarang ada bencana banjir lagi. Nah, kita masuk karena ini musim hujan, kita turunkan laporan terkini terkait bencana. Ini bahasa kerennya ini pun bencana hidrometeorologi. Bencana yang disebabkan oleh adanya perubahan siklus alam. Ya. Ini sebenarnya sih masih. Ya, dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca tentunya dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini para Tribuners. Dan tentunya kami akan terus menyajikan informasi mengenai perakiraan cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa kabupaten kota sekitar perharinya. Dan selanjutnya untuk berita ketiga, Tribuners datang dari rubrik Mata Lokal Memilih yang berada di halaman 8 edisi hari ini. Dan tentunya Tribun Timur menyajikan informasi terbaru, yakni informasi-informasi yang bermanfaat menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Februari pada tahun 2024 nantinya. Yang dimana informasi yang kami sajikan yakni datang dari Taufan Pawe yang meminta untuk jangan jeruk makan jeruk. Dimana dikutip dari Makassar Tribun Timur, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, mengingatkan kepada para kader khususnya calon legislatif atau caleg untuk tidak saling jegal di pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Taufan Pawe saat menjadi pemateri Training of Trainer, instruktur BIMTEK saksi tempat pemungutan suara. Rakorda Pemilu BSNPG atau KPPG dan BIMTEK sengketa hasil pemilu 2024 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, yang dimana kegiatan ini digelar di Asrama Haji Sudiang pada hari Sabtu hingga Minggu
2 hingga 3 Desember 2023 lalu. Mantan wali kota Parepare itu meminta caleg yang memiliki daerah pemilihan atau dapil yang sama untuk duduk bersama demi kemenangan Partai Golkar. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi dan berita selengkapnya dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Politik yang lain puang ini soal pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden ini kita turunkan nih visi misinya semua, dan menariknya semua ini misinya ini sama-sama 8 misi. Nah, ini menunjukkan mereka ini adalah mencoba untuk merebut presiden ke-8 Indonesia. Pak Jokowi sekarang presiden ke-7, ini presiden ke-8 siapa? Siapakah yang akan menjadi presiden ke-8? Apakah Anies, Prabowo, atau Ganjar? Kita akan silakan Tribuners baca baik-baik hari ini visi misinya. Apakah sesuai dengan hati nurani Anda? Silakan ini baik-baik. Sudah jelas, ini sudah dokumen resmi dari KPU. Asli. Visi misi yang sudah disetorkan ke KPU. Nah, silakan Anda analisis. Silakan Anda timbang-timbang. Oh, ini cocok, ini saya pilih. Ini. Oh, mungkin masih lebih sempurna ini visi misinya. Oh, ini masih kurang sempurna dan lain-lain. Oh, ini terlalu teknis ini. Nah, gitu kira-kira. Kan visi misi itu biasanya konsep inilah yang ditatarkan menjadi program-program selama 5 tahun pimpinannya. Nah, kemudian yang lain Puan Gibran yang selama ini ada dugaan semua skenario ini diatur untuk Gibran. Nah, apakah sudah ada penjelasannya Gibran ini soal yang terbaru masalah debat? Karena kan tidak ada sekarang debat calon wakil presiden. Iya. 2019 itu ada, ini sekarang Tidak seru nah. ini yang menariknya ini ada dari 5 sesi Puan. Semua didatangi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau misalnya ada debat 2 sesi untuk calon wakil presiden, bisa didampingi oleh calon presiden. Ini menariknya ini. Jadi yang aturan dari KPU ini membuat adanya dugaan bahwa ini diatur hanya untuk Gibran supaya negara dan lain-lain. Nah, kita tidak tahu lah ya bagaimana sebenarnya skenario yang di belakang layar. Tapi biasanya netizen lebih pintar untuk mengulas bagaimana permainan di belakang layar. Ini kan semua ini di depan layar sebenarnya 6 kontestan ini. Siapa di belakang layar ini biasanya netizen lebih jago. Orang-orang di admin Twitter, admin Instagram itu lebih jago membongkar. Saja itu adalah orang di belakang layar yang mengeluarkan. Ini menarik. Kemudian ada juga lokasi kampanye Prabowo Gibran, kabar terbaru ya, baru Prabowo Gibran kita dapat. Lokasi kampanyenya nanti di Sulawesi Selatan itu hanya 2, yakni di Kabupaten Bone dan di Kabupaten Maros. Prabowo Gibran akan kampanye nasional di sini di awal tahun 2024. Masih sekitar 1 bulan lagi dia. Nah, kenapa misalnya dipilih di Maros dan Bone? Nah, silakan Anda baca koran Tribun halaman 2. Begitu, Pak. Ya, demikianlah 3 informasi utama yang kami sampaikan dalam highlight Tribun Cetak edisi Senin 4 Desember 2023. Dan tentunya Tribuners, Anda dapat mengakses seluruh informasi terbaru yang kami sajikan dalam Tribun Timur Cetak edisi koran. Tentunya dari hari ke hari lewat mengakses koran Tribun yang mampu Anda dapatkan secara retail dengan harga Rp3.000 saja. Atau untuk lebih untung lagi, Tribuners, Anda dapat melakukan langganan atau subscriber
selama rentan waktu sebulan, yang dimana hanya perlu mengeluarkan 80.000 per bulannya. Dan untuk keuntungan lainnya, dengan tentunya rentan waktu berlangganan selama 1 tahun, Anda juga dapat bergabung ke dalam Tribun Family Card atau Tribun TFC, yang dimana untuk subscriber TFC hanya perlu membayar sebanyak 1 juta rupiah per tahunnya, dan tentunya dengan berbagai keuntungan yang Anda dapatkan sebagai salah satu pelanggan premium kami di Tribun Timur. Dan juga tentunya selain di edisi cetak Tribuners, Anda dapat tetap menyaksikan seluruh informasi dan berita yang telah kami sajikan dalam berbagai media, baik itu di media online ataupun juga kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.